Oke, selamat siang anak-anak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi basis data kita yaitu materi penggunaan view. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kita sudah mempelajari materi dasar SQL ya, dari DML-nya terutama select-nya, kemudian select menggunakan join, kemudian select bertingkatnya dengan menggunakan subquery, kemudian penggunaan operator-operator dengan studi kasus, dan yang terakhir kita akan menggunakan view. Sebenarnya untuk materi basis data, saya akan usahakan ya mendekati kriteria penilaian dari UKK. Nah, sebagai gambaran saja, karena semester lalu kakak kelas kalian sudah melaksanakan UKK kemarin ya, dengan hasil yang ya cukup bagus, artinya, sudah bisa mengikuti UKK dengan baik, tapi masih ada siswa yang masih terkendala karena setiap dia berlatih, dia mungkin menggunakan pekerjaan temannya. Jadi pada saat terjadi problem error atau tanda titiknya nggak ketemu, titik komanya nggak ada, dia udah mulai kelabaan. Karena kalau mengikuti tutorial, mungkin semua akan berjalan dengan lancar ya, tapi kalau kalian tidak mencobanya sendiri, kita tidak akan pernah tahu kesalahan penggunaan tanda petik satu, titik koma, dan sebagainya. Nah, untuk gambarannya, untuk pelaksanaan UKK tahun lalu itu menggunakan aplikasi pengaduan masyarakat. Nah, kita akan fokus ke kriteria penilaiannya dulu ya, supaya ada gambaran dulu deh. Nah, ini adalah soal yang kemarin ya, jadi waktu alokasi pengerjaannya ada 16 jam. Jadi dari daya mendesain, kemudian mengcoding dan sebagainya sampai hasil akhirnya itu menggunakan waktu 16 jam. Jadi di dalamnya ada login, logout, registrasi, cari input tugas, menulis laporan, verifikasi, tanggapan, dan generate laporan. Nah, untuk tahun lalu bisa menggunakan framework ya. Nah, tahun sekarang sih saya belum tahu kriterianya seperti apa. Tapi gambarannya materi yang akan dipelajari nanti ya, mohon diperhatikan. Jadi, nanti harus menerapkan object oriented programming ya. Jadi kalau kalian menggunakan PHP atau bahasa yang berbasis Java tentu sudah object oriented ya. PHP versi sekian tentu sudah menggunakan OOP. Nah, di sini adalah PDM-nya, artinya physical data modelnya, bagaimana rancangan tabelnya yang muncul di dalam database sendiri. Nah, dari sinilah pekerjaan kita ya. Eee, saya tidak banyak membahas tentang tipe data, kemudian primary key seperti di sini karena itu sudah kalian pelajari sebelumnya di kelas 11. Jadi di kelas 12 kita akan fokus ke SQL-nya, bagaimana cara kalian melakukan perintah select kemudian memanipulasi data tersebut. Nah, diperhatikan, di sini akan menerapkan store prosedur, kemudian debugging, kemudian dokumentasi manual. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kriterianya? Oke, saya buka dulu ya kalau tidak salah. Nah, ini dia. Oke, nah di sini kriteria dari penilaiannya. Ini juga sudah saya munculkan di e-learning, silahkan kalian download, kalian baca-baca, supaya kalian tak paham materi apa sih yang perlu kalian fokuskan untuk pelaksanaan UKK nanti. Saran saya, mulailah fokus untuk UKK ya. Nah, di sini ada pelaksanaan. Nah, kalau yang ini instalasi, tentu sudah bisa install aplikasi ya. Nah, untuk menggunakan fitur aplikasi SQL dari poin 2.4 ya. Jadi yang pertama kalian membuat query informasi dasar. Nah, query-query itu yang saya bilang select-nya, kemudian mengisi tabelnya, insert datanya jalan nggak, kemudian menggunakan operasi relasional, artinya menggunakan fungsi join-joinnya, kemudian menggunakan view-nya, kemudian penggunaan store prosedur, penggunaan function dari SQL-nya, membuat trigger, membuat perintah commit dan rollback. Nah, seperti itu. Dan yang lainnya adalah kombinasi dari bahasa pemrograman yang kalian gunakan. Nah, bagaimana apa sih isinya? Kita lihat ya. Di sini ada kriteria penilaiannya, mohon diperhatikan karena nanti tunjukkan sikap yang baik karena itu memberikan respon positif dan respon negatif nanti kalian artinya guru atau penguji bisa memberikan nilai lebih kepada kalian kalau misalnya dia bisa mampu menjelaskan tapi mungkin ada kendala yang tidak bisa dia selesaikan. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk
ke pelaksanaan ya, pengembangan, oke, menerapkan struktur data, oke, ini penentuan tipe data yang benar ya. User interface-nya menggunakan fitur SQL. Nah, gini, bisa menggunakan DDL, artinya membuat, database-nya bisa. Nah, seperti itu kan data definisi ya. Jadi bagaimana kalian membuat pondasinya dengan menggunakan DDL. Kemudian menggunakan DML, artinya menggunakan query-query-nya. Nah, kalau di CL-nya menggunakan trigger-triggernya, kemudian, membuat store prosedurnya. Nah, itu, DCL-DCL-nya ya. Kemudian yang selanjutnya di sini mengisi tabel. Nah, membuat, tabel, membuat indeks ya, artinya untuk memudahkan pencarian itu kalau nggak salah kalian sudah pelajari itu di kelas 11 ya, membuat indeks. Ini insert nih ya, jadi di materi di sini itu adalah insert, update, delete, dan sebagainya, searching itu ada di sini ya. Jadi ini sudah saya anggap sudah kalian pelajari lah, sebagai dasar kalian di kelas 11 kemarin. Sambil kalian belajar-belajar kembali tentu masih ada yang lupa atau apa ya, masih, sambil jalan kita pelajari. Tapi untungnya kan nanti kalian menggunakan PHP-MyAdmin ya, jadi bikin, database-nya, bikin tabelnya, kan kalian bisa on click ya, membuat indeksnya, create indeksnya juga bisa on click, membuat primary key-nya juga bisa on click ya. Tetapi yang tidak bisa adalah saat kalian membuat query-nya, query-nya kan harus diketik, ya kan? Nah, query-query inilah yang harus kalian perhatikan. Coba dulu query-nya di SQL-nya, setelah kalian coba, baru kalian terapkan nanti di PHP-nya, supaya nanti, supaya kalian tahu, "Oh, ternyata perintah query saya nggak error nih. Ternyata yang error itu adalah di PHP-nya." Nah, atau bahasa pemrograman yang lainnya, supaya kalian bisa memilah pekerjaan kalian yang di mana letak permasalahannya, seperti itu. Nah, ini melakukan operasi relasional artinya bagaimana kalian membuat manipulasi antar tabel, kemudian, manipulasi antar view. Jadi view kita ada di sini, melakukan operasi relasional. Kemudian nanti membuat store prosedur, membuat function, kemudian, berikutnya membuat trigger, kemudian membuat perintah commit dan rollback. Jadi kalau pembatalan seperti apa, kalau di-approve atau disetujui seperti apa. Paham dulu? Masih banyak kita harus mengejar ya, makanya kemarin saya selalu berusaha untuk membuatkan, videonya supaya kalian bisa mempelajari walaupun kalian bisa googling-googling di YouTube kok, tidak masalah bagi saya. Yang penting, saya tetap berusaha untuk memberikan, pembelajaran yang baik walaupun, belum sempurna ya, tapi saya akan berusaha, eee, membimbing kalian, mengarahkan kalian ke kriteria penilaian pada saat UKK nanti, seperti itu. Kalian juga bisa saling mencari ya. Oke. Oke, nah kalau sudah, jadi itu bahasan-bahasan kita nanti pada saat UKK ya. Nah, debugging, nah sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini sudah. Nanti kalian bisa baca-baca di e-learning ya, saya sudah munculkan di situ. Oke, nah kita akan lanjut kemana tadi ya, overview-nya. Oh ya, sekalian juga mohon dicek juga di LMS, kan tugas-tugas saya juga sudah ada di situ, saya usahakan juga membuat videonya ada di situ. Mohon diperhatikan ada beberapa siswa yang, sering absen atau tidak ada sama sekali no aksesnya, mohon diperhatikan. Saya sengaja menggunakan LMS karena sekarang, BK atau, BK atau BP yang kalian biasa kenal, bisa masuk ke akun saya untuk mengetahui perjalanan siswa-siswa tersebut. Artinya bagaimana track record-nya mereka di dalam kelas. Jadi tidak ada lagi istilahnya saya melaporkan, "Oh siswa ini nggak gini nih bikin tugas." Jadi seperti itu nggak perlu lagi. Jadi nanti otomatis, sistem ini akan mendata siapa saja sih yang nggak pernah akses, kapan dia akses terakhir itu sudah muncul ada di sini. Nah, seperti itu. Kemudian perhatikan di sini untuk tugas-tugas saya menggunakan sistem, restrict access ya. Jadi kalau kalian tidak menyelesaikan salah satu, tidak akan misalnya begini, kalau kalian tugas praktikum hanya bisa dikerjakan kalau kalian misalnya sudah membaca modul, nah seperti itu. Kemudian misalnya kuis tidak akan bisa dikerjakan kalau kalian tidak menyelesaikan, tugas praktikum, ya. Jadi kuis yang kemarin kalau ada yang belum mengerjakan berarti belum bisa mengerjakan atau belum di-open kuisnya, itu karena dia harus menyelesaikan tugas dulu. Jadi tugasnya harus terkirim dulu, baru dia bisa mengikuti kuis, nah seperti itu. Begitu juga berlanjut pada tugas-tugas saya yang berikutnya.
Nah, saya gunakan ini, tapi saya tidak istilahnya, lewat waktu nggak bisa nyetor tugas, Bu. Bagi saya, yang penting kalian tertugas, di sini juga akan terlihat kalau kalian terlambat atau tidak mengerjakan tugas. Kemudian saya masih fleksibel untuk keterlambatan, tugas. Saya tapi tetap di sana statusnya terlambat, tapi tetap kalian bisa mengumpulkan tugas ya. Tetapi perhatikan, tugas dan kuis harus clear dulu, baru nanti saya bisa open-kan nanti pada saat kalian pelaksanaan UAS. Mohon perhatikan, karena kalian sudah semester 5 sekarang, kalian akan persiapan untuk mendata diri kalian di ujian nasional nantinya. Mohon selesaikan dulu semuanya. Karena kalau tidak komplit, tentu tidak akan bisa melaksanakan ujian nasional nantinya atau mendapatkan nomor untuk melaksanakan ujian nasional, seperti itu. Nah, kalau sudah, saya akan lanjut ke materi kita ya, ke view. Oke, jangan lupa hidupin servisnya dulu, karena saya menggunakan PHP MyAdmin, jadi saya harus hidupkan Apache-nya dulu ya, jadi tidak menggunakan konsul. Di contoh saya menggunakan konsul itu, kalian tapi tidak masalah, tinggal kalian di sini konsulnya kan ada di SQL, ini kan bisa pakai Shell ya. Nah, seperti itu. Nah, pertama kita buat dulu, jelaskan dulu tentang view ya. View adalah perintah query yang disimpan dalam database dengan nama tertentu sehingga bisa digunakan setiap saat. View adalah virtual tabel, hasil dari sebuah statement query. Kenapa view disebut virtual tabel? Karena view itu mirip dengan tabel, ya berisi kolom, berisi record, tetapi dia sifatnya read only. Jadi proses pemasukan data tidak bisa kita lakukan ke view. View hanya menampilkan. View tidak bisa di-insert. View tidak bisa di-update. Ya. Tetapi saat kita menghapus view tabelnya, atau misalnya view adalah mengambil dari tabel A, tabel B, nah misalnya seperti itu. Atau query yang merelasikan tabel A dengan tabel B. Kemudian kalau misalnya query view itu dihapus, dia tidak akan menghapus tabel A ataupun tabel B. Jadi dia tidak akan berpengaruh kepada tabel. Tetapi jika si tabel yang direlasikan tersebut dihapus, tentu mempengaruhi view. Itu maksud saya. Cara membuat view mudah sekali hanya dengan menggunakan perintah create view ya. Nah, contohnya di sini. Nah, misalnya di sini nih. Ini tabel siswa, ini beberapa view yang saya buat ya. Mungkin di tugas kalian nanti akan ada itu tugasnya. Ini saya sudah coba. Pertama kita masuk dulu ke DP siswanya seperti biasa. Nah, di sini. Jadi kita bisa menggunakan create view. Nah, apa yang create view? View apa yang kita mau buat? Misalnya kita membuat create view apa di sini? Create view, nama view. Nah, kondisinya create view, nama view-nya as select. Nah, ini adalah perintah query yang biasa yang kalian gunakan, ya, yang sering kalian gunakan. Tinggal menambahkan perintah ini saja. Oke. Kemudian perintah view. Nah, cara contohnya, kalau kita mau membuat misalnya menampilkan nama siswa yang jurusannya RPL. Nah, tinggal begini saja, create view siswa RPL as select list nama. Nah, kita lihat sekarang di sini. Sekarang create view nama view-nya, coba ya. Nah, misalnya V coba S. Nah, select. Nah, kita lihat tabelmu, tabel yang mau dicoba itu tabel apa? Misalnya kalau mau lihat tabel siswa, kita lihat di sini. Oke. Disuruh leave page ya. Oke, kita lihat tabel siswa. Nah, kita mau nampilin NIS nama sama jurusan berdasarkan jurusan. Nah, select NIS, nama from, nama tabelnya, tabel siswa tadi ya. Oke, hanya NIS sama nama yang akan kita tampilkan. NIS, kemudian nama, dimana kode jurusannya misalnya MM. Where, kode jurusannya, apa sih namanya, kode ya? Coba saya cek dulu. Kode jurusan, where, kode jurusan ya, TB siswa, where, kode, apa dulu, maaf ya, from,
Oke, KD jurusan. Oke. Select NIS nama from TB siswa. Bener ya? Where KD jurusan sama dengan apa? Sama dengan MM. Di sini pentingnya kita akan mencoba, saya pengen kalian semua nanti mencoba kalau error gimana sih nongolnya. Nah, seperti itu. Soalnya nih kayak gini nih. Nah, kita go. Nah, kita sudah benar berarti membuat ini ya. Nah, jadi nanti akan muncul, nah, V coba. Oke, udah kan? Nah, kita akan coba bikin error. Nah, ini yang saya bilang. Kita akan coba bikin error ya. Oke. Nah, select. Kita akan bikin view yang salah. View. Nah, misalnya gini nih. Create. Nah, views. Nah, views. Nah, view. Misalnya create view. Nama create view, nama view-nya ya nama test. Nah, S misalnya salah. Select NIS nama from TBS, maaf ya, kecepatan TB siswa. Nah, where, nah misalnya nih saya salah ngetik nomor jurusan. Nah, misalnya sama dengan 12 misal. Nah, di sini sudah kita lihat ya apa yang terjadi. Terus go. Nah, create view unknown column, artinya kolomnya tidak dikenali. Ini yang saya bilang makanya saya ingin kalian mencoba supaya kena errornya. Kalau udah kena errornya kan enak. Jadi nanti pada saat kalian UKK kalian nggak akan gugup. Kesalahan yang muncul kemarin adalah ada siswa tidak bisa login. Alasannya karena dia salah menentukan nama database-nya. Kemarin latihannya misalnya bikin nama dengan DB siswa, tiba-tiba dia bikin DBS siswa, nah seperti itu. Karena saking groginya, makanya baca-bacalah di sini, buatlah query kalian di sini, baru panggil dia ke dalam perintah PHP kalian. Oke? Nah itu adalah perintah untuk membuat view. Jadi di sini kita klik DB siswanya, view yang kita coba sudah tadi ya. Nah, bagaimana mendelete-nya? Gampang di sini kan tinggal delete atau kalau kalian mau di sini bisa tinggal kalian gunakan perintah. Nah, ini kan membuat ya. Oke, menampilkan view tadi sudah on klik saja ya. Oke, kemudian nah show tables. Nah, misalnya kalau kita mau menampilkan semua view siswa atau tipenya, kalian bisa lihat di sini saja atau menggunakan struktur boleh sih. Nah, misalnya begini. Nah, saya copy saja ya. Kalian juga bisa coba itu. Nah, kita go. Suara harus turun ya. Oke, nah jadi dia akan muncul ini nih. Sama nggak kayak di sini? Sama kan? Nah, itu makanya saya bilang kalian bisa menggunakan shell seperti tadi atau menggunakan on click di sini saja. Kalian klik aja di sini. Views yang kita buat akan muncul otomatis ada di sini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut menampilkan daftar view tadi sudah. Kemudian update view. Nah, kalau update view sama. Jadi update view misalnya kalau kita mau nambahin kolomnya nih. Nah, tinggal create or replace view, nama view-nya as apa. Seperti itu. Misalnya kita tadi bikin ini, jadi kita mau rubah ya. Jadi tinggal kalian update saja. Misalnya di sini create or replace. Nah, tinggal buka SQL lagi ya. Jadi harus terbiasa buka SQL-nya di sini. Nah, create create ya. Create or replace. Nah, saya juga sama dengan oke. Create or replace. Nah, tinggal replace lagi. Sorry, kok ini. Create or replace. Nah, replace view ya. Nah, kita nggak apa-apa, saling kamu belajar. View siswa RPL. Nah, kita tadi bikin view-nya view apa? View-nya tadi apa? View coba ya. View coba.
S. Nah, select-nya rubah lagi. Tadi select ini kan hanya ini sama nama ya. Select NIS. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, hanya NIS sama nama ya. Nah, kita mau ambil NIS nama sama kode jurusan deh. Nah, select NIS nama kode jurusan from PB siswa where kode jurusan sama dengan apa? MM ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba. Kita go, apa yang terjadi? Oke, sudah di replace. Nah, jadi kita akan lihat nih V cobanya apa yang muncul. Oke, sudah menampilkan 3. Tadi kan 2 ya. Ini yang pertama tadi. Nah, kan saya buka tadi tabnya. Setelah kita melakukan proses update, ini yang terjadi. Sudah? Oke. Kalau sudah, itu saja untuk menghapus. Update view sudah, kemudian menghapus juga sudah. Tinggal kalian drop view, boleh kalian klik di sini, misalnya kalian delete, bisa. Kalian bisa delete view-nya di sini. Tinggal masukin ke view-nya, kan ini sudah ada tipenya, tinggal kalian pilih drop. Atau menggunakan di sini drop. Boleh. Nah, drop. Kita view coba. Drop. Nah, view coba. Nah, kita go. Coba kita lihat di situ. Hilangkan view-nya. Nah, go. Oke. Error. Drop view coba. Oke. Nah, view coba add line 1. Oke. Perintah saya ada yang salah. Oke, benar ternyata harus diisi dulu. You have error in SQL syntax. Oke, perintahnya nggak dikenali ya. Apa drop apa gitu. Oh, ternyata saya harus memberikan tanda drop view. Apa yang mau dihapus? Drop view coba. Kita go. Jadi jangan takut sama merah-merah ini ya. Jadi coba saja. Kemudian kita klik go. Oke, sudah hilang. Sudah? Oke. Itu dulu untuk materi view-nya. Jadi nanti silahkan kalian coba. Saya tidak akan berhenti untuk tetap mengupload latihan-latihan kita di YouTube tanpa nggak apa-apa. Saya tidak mencari viewer, tidak mencari apapun. Ini murni untuk pembelajaran anak-anak saya. Saya tidak mencari iklan atau apapun ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Saya tidak ada money oriented bagi saya. Sharing, kita akan belajar bersama. Nah, nanti juga sama seperti ini nih. Saya juga bikin view. Contohnya, ini kalian bisa latihan mandiri ya. Kalian kan bisa belajar untuk ngupdate ini. Ya, pelajari DML-nya, ngupdate data, gimana caranya. Kemudian membuat view, jadi nanti menomorkan siswa ini berdasarkan umurnya. Saya juga sudah mencobanya di sini. Ya, jadi nanti modelnya nanti seperti ini. Oke. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa dipelajari. Kalian juga bisa nge-replay penjelasan saya. Saya mohon maaf terbatas sekali kalau saya menggunakan meeting atau apa, karena saya terbatas waktu. Jadi mohon maaf dulu. Mudah-mudahan nanti setelah level PPKM-nya lebih diperbesar lagi ya, diperkecil ya namanya ya. Jadi sudah level 3, PTM sudah masuk, jadi kita bisa belajar lebih intens lagi. Dan mohon anak-anak saya yang tidak sering join di sini, siapapun di sini ya, mohon rajin-rajin join karena ini adalah masa depan kalian ya. Karena UKK sudah dekat, jadi mulailah untuk belajar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang.